Saudara, kembali kita mengikuti monoteisme. Kita masuk ke episode yang ke-15 ya Pak Yehuda. Episode 15 ini membahas Efesus pasal 4 ayat 5 dan 6. Ya. 5 dan 6. Ya. Nah, ini episode 15 bagian 1. Ya. Ya. Efesus pasal 4 ayat 5 sampai 6. Ya. Oke, kita mulai baca Pak Yuda, yuk mari. Baik, Efesus 4 ayat 5 sampai 6. Ya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, ini memuat ayat yang sangat jelas hendak menunjukkan monoteisme yang alkitabiah, yang biblika. Ya. Apalagi kalimat Allah yang di atas semuanya. Ini kan ada Tuhan, menuju Yesus, Allah, Tuhan Bapa, dan Allah itu di atas semua, juga di atas Yesus. Ya. Jadi tidak mungkin Yesus setara dengan Allah. Ini kalau sampai tidak diterima begini, nggak tahu bagaimana pemahaman orang tersebut kan gitu ya. Oke, kebenaran dalam ayat ini tidak diragukan lagi ya. Sebab tulisan Paulus memuat kebenaran ilahi atau ilham roh. Dalam tulisan Paulus ini sangat jelas kebenaran mengenai monoteisme yang alkitabiah atau yang biblikal. Kata-kata satu Allah menunjuk kepada Allah Elohim Yahweh. Dan satu Tuhan menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada ayat atau nas yang sejajar dengan yang dikemukakan Paulus, yaitu dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Kita baca Pak. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ini pernah kita bahas dalam satu bab khusus. Ya. Ini jelas ya, paralel dengan Efesus pasal 4 ayat 5-6. Kebenaran yang begitu sederhana tapi sangat jelas dan mudah dimengerti mengenai monoteisme, dan ini benar-benar presisi Pak. Dari ayat-ayat ini dapat dipahami tanpa harus melalui liku-liku rumit atau kompleksitasnya linguistik dan berbagai rumusan diksi-diksi yang hanya dimengerti oleh kaum akademis teologi. Jadi gini loh, karena memang tidak tepat ajaran Trinitaris itu, sehingga harus dibangun dengan kompleksitasnya linguistik dan diksi-diksi untuk membangun kebenaran tersebut. Padahal itu bukan kebenaran. Jadi yang tahu akhirnya hanya kelompok tertentu. Para akademisi teologi. Kebenaran yang begitu prinsip dan fundamental harus dapat dipahami semua umat pilihan dari segala golongan, kalangan, dan tingkat pendidikan. Ini kebenaran prinsip dan fundamental. Tuhan tidak mungkin membuatnya menjadi kompleks dan rumit begitu. Allah tidak mungkin menyatakan kebenaran yang begitu prinsip dan fundamental di balik liku-liku kompleksitas linguistik dan harus melalui berbagai rumusan dengan diksi-diksi yang hanya dimengerti oleh kelompok tertentu. Jadi ada gate, ada gerbang yang itu hanya bisa dilalui oleh orang-orang tertentu. Tidak mungkin. Nah, kuasa dunia telah menciptakan kompleksitas yang sering diberi label misteri Allah. Ya memang Allah itu misteri, tidak bisa dipahami 100%. Tapi keberadaan yang mono ini tidak boleh kita beri label mono. Akhirnya orang tidak mengenal Allah dengan proporsional. Karena kita harus berinteraksi dengan Allah. Tidak boleh menjadi misteri.
Tidak bisa kita pahami sepenuhnya, betul. Tetapi kita harus memahami Allah dalam batas-batas di mana kita bisa berinteraksi. Ya. Akhirnya kita nggak bisa berinteraksi karena misteri. Ya. Yang salah kan itu. Nah ini kuasa dunia telah menciptakan kompleksitas yang sering diberi label misteri Allah demi mengacaukan pikiran sehat untuk mengenal monoteisme Allah yang benar. Ya. Terus? Betapa berbahayanya mengkotak-katik kebenaran monoteisme Alkitabiah atau Biblika, sehingga membangun konsep dan asumsi Allah yang sebenarnya tidak monoteistis, tetapi diakui sebagai monoteistis. Iya, tidak mungkin 3 pribadi itu monoteistis, itu nggak mungkin. Ya. Walaupun diikat dengan satu kata, satu hakikat. Di Alkitab tidak ada. You mau ujung langit mana, nggak ada. Ya. Roh Allah itu ya rohnya Allah Bapa. Yesus itu anaknya. Oke? Oke, terus. Dan ternyata asumsi yang tidak tepat tersebut hanya bisa dipahami secara detil dan lengkap oleh para akademisi saja atau kalangan tertentu saja. Ya. Untuk menjelaskan ajaran Trinitas yang sebenarnya tidak diajarkan Alkitab, penganut Trinitas harus membuat banyak istilah dan diksi-diksi serta penjelasan panjang lebar untuk mengaburkan kesalahan tersebut. Ya, supaya tidak kelihatan kesalahan itu. Tetapi sebenarnya kelompok ini juga tidak bermaksud mau mengaburkan sebenarnya. Tetapi mewarisi ajaran yang tidak presisi Alkitab. Jadi akhirnya ya harus dibela. Ya. Dulu saya juga termasuk pembela mati-matian kan. Ya. Sampai ketika debat dengan orang non-Kristen atau yang tidak mengakui Trinitas, saya berkata begini. Kalau Allah itu 3, 4, 5, apa urusan kamu? Sampai begitu saya. Karena membela Trinitas itu. Tapi sekarang kita tahu ternyata ajaran itu kurang presisi. Ya, terus. Sejujurnya konsep Trinitas yang selama ini dipahami oleh hampir semua orang Kristen selama berabad-abad itu membingungkan. Banyak jemaat awam tidak memahami secara detail dan lengkap, tetapi menerima saja. Walau banyak pertanyaan yang tidak terjawab dibawa sampai kubur. Dibawa sampai kubur, bingung. Ya. Coba suruh menjelaskan ke orang. Ya. Jangankan jemaat, pendeta pun kadang-kadang tidak bisa. Ya. Yang dibingungkan bukan hanya anak-anak, tetapi orang dewasa pun bingung. Makanya jujur ada orang Kristen yang minder kalau sudah bicara tentang keberadaan Allah itu dengan orang non-Kristen. Padahal kita itu ya memiliki warisan monoteisme yang genuine, yang asli, yang original. Ya, terus. Celakanya dengan konsep Trinitas tersebut, umat pilihan secara pribadi sulit membangun relasi person to person, heart to heart dengan Allah yang berpribadi 3. Iya, makanya sulit kita menyembah Allah yang berpribadi 3. Ya. Kita panggil ya Allah Bapa, loh ada anak di situ. Ya Tuhan Allah anak, ada Bapa. Iya. Lalu Alkitab juga tidak pernah mengajarkan kita berdoa kepada Roh Kudus loh. Ya. Tapi tidak salah kalau kita berkata Roh Kudus tolong aku. Maksudnya itu rohnya Bapa, Ya. bukan pribadi lain. Terus Perlu diperhatikan dari Efesus 4 ayat 5 sampai 6 dan juga 1 Korintus 8 ayat 6, yaitu pembedaan pribadi Bapa sebagai Allah Elohim Yahweh dengan Yesus sebagai Tuhan sudah sangat jelas. Hal ini menunjukkan dengan terang benderang dan tegas bahwa Yesus bukanlah Elohim Yahweh sendiri. Betapa kacaunya pemikiran bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri. ya kalau Yahweh sendiri, bagaimana Yesus berkata Eloi, Eloi lama sabatani? Kalau dia Yahweh sendiri bagaimana menyebut Bapa itu El, Eloi, Eloi lama sabatani? Itu saja sudah jelas. Ya. Yesus bukan Yahweh sendiri. Ya. Terus Kebenaran ini juga dapat dikonfirmasi dalam Efesus 1 ayat 1 sampai 3 yang tertulis, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Dalam awal suratnya, Efesus 1 ayat 1 sampai 3 ini, Paulus jelas membedakan antara Allah dengan Tuhan Yesus. Kalimat salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Elohim Yahweh dan dari Tuhan Yesus menunjukkan dua pribadi yang berbeda. Iya. Kalau Yesus adalah Elohim Yahweh sendiri, siapa yang mengurapi Yesus sebagai Kristus dengan memberikan segala kuasa kepadanya? Iya. Iya kan? Salam dari Allah Bapa, salam dari Yesus, bukan salam dari Tritunggal. Iya. Tapi dewasa ini muncul itu Iya. kalimat. Kiranya Allah Tritunggal memberkati kamu. Nggak ada itu di Alkitab kalimat itu. Iya. Hanya karena mau nyerang saya itu. Iya. Lucunya, Iya. iya, ada yang begitu. Karena memang dianggapnya kita ini anti Trinitas. Iya. Padahal kita juga bisa juga menggunakan istilah itu. Iya. Allah itu Trinitas bisa, tapi jangan Trinitas yang salah. Trinitas yang benar itu Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Iya. Allah Bapa itu adalah inisiator, pencipta langit dan bumi, betul nggak? Iya. Bapa di atas semuanya, yang tadi saya katakan Yesus itu putra tunggal yang menyatakan melaksanakan keselamatan, dan roh Allah itu rohnya Bapa yang bekerja, yang meliputi langit dan bumi. Bapa dan Yesus di surga, roh Allah yang menjadi perwakilan pribadi-pribadi. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Nah, nanti saya menjelaskan soal Roh Kudus itu apa, ini yang masih menjadi PR. Ya, oke. Jadi jelas ya? Jelas, Pak. Ada dua yang memberikan ucapan salam itu. Ya. Ya. Jika Allah Elohim Yahweh adalah tiga pribadi, tetapi dalam satu yang tidak terpisah, dalam arti sehakikat seperti pandangan Trinitarian, maka mestinya subjek yang memberi salam cukup satu saja. Misalnya dari Allah yang Tritunggal. Iya, cukup. Ya. Ya kan? Kalau betul-betul tiga dalam satu. Tapi sudah tidak mungkin kalau tiga pribadi ya tiga pribadi. Terus. Faktanya tidak demikian. Antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus harus dipisah atau dibedakan. Salam seperti ini banyak dijumpai dalam surat-surat Paulus dan rasul-rasul lainnya. Selanjutnya tidak pernah Roh Kudus atau Roh Allah disertakan untuk memberi salam sebagai subjek seperti Allah Bapa dan Anak. Misalnya, salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Roh Kudus. Nggak ada. Karena Roh Kudus itu kalau disandingkan dengan Bapa, itu bukan pribadi. Ya. Itu rohnya Allah Bapa. Tapi ketika dia mewakili Bapa dan Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan orang percaya, dia hadir sebagai pribadi. Ya. Itu saja. Ya. Jadi kalau orang tanya apakah Roh Kudus pribadi? Pribadi. Tapi harus ada penjelasan yang jelas. Karena Allah itu multidimensional. Itu masalahnya. Jadi tidak ada itu ayat yang mengatakan salam dari Roh Kudus, itu tidak ada. Ya. Kalau salam dari Allah Bapa, Roh Kudus itu di dalamnya, karena Roh Kudus rohnya Bapa. Ya. Terus. Roh Kudus adalah rohnya Allah yang memberi damai sejahtera. Ironis sekali, ini tadi Bapak sudah sempat singgung, akhir-akhir ini dengan munculnya berbagai argumentasi mengenai Trinitas dan monoteisme biblikal, ada gereja-gereja dan orang-orang Kristen yang berkata, kiranya Allah Tritunggal memberkati. Ya. Padahal Kalimat salam seperti itu sama sekali tidak ada di dalam Alkitab. tidak ada di Alkitab, tidak ada. Ada saja ya. Ini gara-gara GSKI ini. Gara-gara monoteisme. Sekarang muncul Allah Tritunggal memberkati. Terus. Dari Efesus 1 ayat 1 sampai 3 dapat diperoleh kebenaran. Yang pertama, Paulus menjadi Rasul Yesus Kristus bukan kehendak siapa-siapa, tetapi oleh kehendak Allah Elohim Yahweh. Ya. Ya. Sangat jelas bahwa dari Efesus 1 ayat 1 sampai 3 mencatat bahwa Paulus menjadi rasul ternyata atas pilihan dan penetapan dari Allah Bapa. Hal ini sesuai dengan ucapan Yesus bahwa bukan Yesus yang memilih umat pilihan, tetapi Allah Bapa yang memilih dan menentukan. Ya. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Oke, ini perlu dibaca nih Pak, supaya tahu bahwa Allah yang memilih. Ya. Baik. Terus. Efesus 1 ayat 4 sampai 5, sebab di dalam Dia, Di dalam Yesus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus menjadi wadahnya atau sarananya.
bukan yang memilih, gitu kan. Terus supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. ya, Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus yang menentukan Allah. ya, untuk menjadi anak-anaknya Ya. sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Iya, oke, kehendak Allah ya, maksudnya kehendak Allah. ya. Ya. Terus Persoalan yang bisa muncul terkait dengan ayat di atas ini adalah bagaimana dengan pernyataan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 16. iya, di dalam ayat itu Yesus berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya. Nah ini jelas dari kalimat secara harfiah, Ya. ya, secara letterly ini, Yesus yang memilih murid-muridnya. Nah, apakah ini tidak bertabrakan dengan Yohanes 15 ayat, apakah Efesus pasal 1 ayat 45 ini tidak bertabrakan dengan Yohanes pasal 15 ayat 16? Ya. Efesus pasal 1 menunjukkan Allah Bapa yang memilih. Tapi Yohanes 15 ayat 16, Yesus yang memilih. Ini tidak tabrakan, Pak. Ya enggak? Karena Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 itu mengemukakan bahwa menjadi umat pilihan secara umum di segala tempat dan di sepanjang zaman adalah pilihan dari Allah Bapa. Allah Bapa yang memilih. Semua orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman, itu Allah Bapa yang memilih. Tetapi ketika menjadi murid Tuhan Yesus, ini tempat khusus ya, menjadi murid-murid Yesus itu ada tempat istimewa di samping Yesus waktu itu yang tidak pernah terulang lagi nanti. Hanya 12 murid itu, Yesus sendiri yang memilih. Namun ada hal yang luar biasa. Di Lukas 6 ayat 12, sebelum Yesus memilih murid-muridnya, dia berdoa semalam-malaman. Ya. Itu sebenarnya ada pesan di situ. Bahwa di dalam memilih murid-muridnya, Yesus sudah berdoa. Ya. Yesus memperkarakan ini kepada Allah Bapa. Dan pasti Bapa yang menuntun Yesus memilih murid-muridnya. Yesus sendiri berkata, anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Ya. Jadi dalam pemilihan murid-murid ini jelas bukan tidak mungkin ya Bapa yang menuntun Yesus memilih murid-muridnya. Dan ini berarti tidak tabrakan dengan Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 tadi. Bahwa Allah yang memilih umat pilihan. Ya. Bukan Yesus. Yesus menjadi wadah dan sarananya. Nah, kalau kita mengerti kebenaran ini kan wah, jelas ya. Ya. Yesus tidak sejajar dengan Allah Bapa. Oke, teruskan. Kalau dikemukakan bahwa Allah yang memilih orang percaya atau umat pilihan, maka secara tidak langsung hendak dikemukakan bahwa pemilik manusia adalah Allah Bapa. Iya, dia yang memilih, bukan Yesus secara umum ya, bukan murid-muridnya ya. Ya. Berarti Allah Bapa yang memiliki manusia, bukan Yesus. Ya. Terus, Hal ini sesuai dengan pernyataan Yesus sendiri bahwa domba-domba yang digembalakan adalah milik Bapa, bukan miliknya sendiri. iya. Yesus hanya menerima yang Allah Bapa berikan. Yohanes Kita 10 lihat ayat 28 Yohanes sampai 10 ayat 28 dan 29 ini akan membuka pikiran kita kembali merimain apa yang pernah saya sampaikan. Mari baca, Pak. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, Yaitu dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. terus. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Iya, bukan milik Yesus domba-domba itu, milik Allah Bapa yang diberikan atau dipercayakan kepada Yesus. Terus, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. iya pasti sebagai pemilik Bapa lebih besar. Yesus bukan pemilik, Yesus penerima. Bapa yang sebagai pemilik lebih besar. Nah, kalau orang-orang banyak berkata,
Yesus berkata Bapa lebih besar karena waktu itu Yesus jadi manusia. Ini kan ngawur. Ya. Konteksnya bukan ketika Yesus jadi manusia, konteksnya adalah domba itu milik Bapa. Ya. Ini orang suka tidak memperhatikan. Karena ketika dikatakan Bapa dan aku satu, Ya. itu satu bukan hakikat, itu namanya pemerkosaan teks. Bapa dan aku satu dalam hal penggembalaan domba-domba itu. Domba milik Bapa, maka Bapa berkata aku gembala yang baik, diserahkan atau diberikan kepada Yesus, Yesus yang mengembalakan. Bapa dan aku satu dalam penggembalaan. Ini di apa ya namanya? Di telikung ya, bukan? Iya, telikung. Iya, dijadikan dasar bahwa Allah dan Bapa itu satu. Iya. Satu hakikat. Nggak ada ayatnya itu. Iya. Nggak ada, satu hakikat itu nggak ada. Homo ousios. Kata osio itu ada, tapi nggak ada tambahan homonya. Ada kan pembicara yang bilang, siapa bilang nggak ada homo ousios? Ada itu ousios. Osiosnya ada, homonya nggak ada. Ousios itu artinya properti. Iya. Betul nggak? Kepemilikan. Ketika si bungsu minta harta warisan bapaknya itu properti osio, osios, itu. Ayo Pak kita teruskan. Kalau Yesus bagian dari Allah seperti yang diyakini dalam Trinitas, tiga pribadi dalam satu hakikat, maka domba-domba mestinya juga milik Yesus. Nah, terus? Sehingga tidak perlu diserahkan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Ya kan? Iya. Bingung kan? Terus? Kalau milik sendiri, kenapa harus diserahkan? Iya, Oke. oke. Atau di kekekalan itu semua punya Bapa, Yesus cuman apa namanya ngebeng kan gitu? Enggak lah ya. Iya. Bukan begitu. Memang di praeksistensi Yesus belum ada. Iya. Oke, teruskan. Namun ternyata tegas sekali dikatakan bahwa domba-domba itu milik Bapa diserahkan kepada Yesus. Iya. Tugas penggembalaan yang Yesus lakukan pun dari Allah Bapa. Yohanes 10 ayat yang ke-18. Mengatakan apa? Ya. Yohanes 10 ayat 18. Ya. Di sana dikatakan demikian. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus sendiri dapat tugas dari Bapa. Maka dalam banyak ayat dikatakan Yesus itu hamba Allah. Beberapa ayat. Nah kalau Yesus hamba Allah mau sejajar. Kok bisa ngotot loh sejajar? Kan tidak mungkin. Oke, teruskan. Ayat ini sering disalahartikan juga Pak ya. Salah tafsirkannya. Jadi yang tidak dapat mengambilnya daripada aku itu nyawa. Karena ayat sebelumnya berkata nyawa. Padahal maksudnya tugas ya. Jelas sekali di ayat ini bagian terakhir. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Ayat sebelumnya apa coba? Ayat sebelumnya 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Iya, maksudnya itu konteksnya memang dia memberikan nyawanya untuk apa namanya untuk domba-dombanya. Maka Bapa mempercayakan itu kepada dia yang berani menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya. Itu. Ya, tapi di ayat 18 ini tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, mengambil tugas itu harusnya Pak ya. Tugas penggembalaan itu gitu. Iya, domba-domba itu maksudnya. Domba-domba ya. Iya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, bukan mengambil nyawa gitu kan. Itu orang ngotot sakar PDW. Iya. Oke, terus. Baik. Terkait dengan pemilikan atas manusia, dalam Yohanes 1 ayat 11 tertulis, ia datang kepada milik kepunyaannya. Ah, siapa dimaksudkan? Yang dimaksud di sini adalah Logos. Iya, Logos. Logos itu siapa? Mereka bilang itu Yesus. Enggak, Logos itu metonim Allah. Allah sendiri. Nah ini kan jelas, tidak bisa terbantahkan monoteisme Alkitabiah yang kita ajarkan itu. Iya. Terus? Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Menerima Logos itu maksudnya bukan menerima Yesus. Ya. Makanya kan kalau selama ini yang menerimanya menjadi anak-anak Allah. Menerima Yesus selalu berkata, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan Yesus selalu jadi anak Allah. Makanya banyak orang Kristen ngaku status anak Allah, kelakuannya anak setan. Ya. Tahu? Dia harus menerima Logos supaya kelakuan Allah, sifat Allah. Karena Logos itu firman Allah, karakter Allah, sifat Allah, hikmat Allah.
Jadi yang menerimanya itu menerima logos itu seperti Yesus menjadi sang logos karena dipenuhi oleh logos, betul nggak? Lalu berkeberadaan dalam kepenuhan Allah. Karena logos memenuhi dia kepenuhan Allah. Dia disebut man of God. Dia memiliki kemuliaan. Karena manusia yang kehilangan kemuliaan Allah itu manusia yang tidak serupa dengan Allah. Yesus yang serupa dengan Allah. Manusia pertama yang serupa dengan Allah, maka ia disebut yang sulung atau prototokos. Maksud ia datang kepada milik kepunyaannya itu menunjuk pada logos yang adalah metonim Allah. Jadi logos itu sebenarnya alias dari Allah. Logos itu kalau dalam bahasa memra. Karena orang-orang Yahudi tidak menyebut Elohim, Yahweh ya, tidak menyebut Yahweh pada zaman itu, mereka sehari-hari menggunakan bahasa Aram. Mereka menyebut Yahweh itu Memra. Memra itu metonimnya Allah. Nah, Memra diterjemahkan logos. Jadi logos itu sebenarnya bisa dua artinya. Bisa berarti hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan, dan kuasa Allah. Tetapi logos juga bisa berarti metonimnya Allah. Coba Pak Yoro tambahkan. Mengerti? Logos itu harus dipahami dua ini. Satu, dia metonim Allah. Dua, dia hikmat, kebijaksanaan Allah. Kalau bisa nggak Pak dikaitkan dengan ini Pak, bahwa sama-sama status anak Allah. Yesus juga anak tunggal Allah, kita juga anak Allah. Oh iya, karena asal dipenuhi logos. Iya, kalau dipenuhi logos sudah jadi anak Allah. Kalau nggak dipenuhi nggak bisa. Maka dikatakan yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi diberi hak. Exousia. Ya, Pak. Exousia menjadi teknon. Tidak menggunakan kata huios, notos, nepios gitu. Tapi teknon. Dan tidak menggunakan satu kata lagi paidion. Kan paidion itu artinya anak usia 7-14 tahun. Nepios itu artinya anak di bawah 7 tahun, 7 tahun. Infant ya. Terus kalau huios itu artinya anak sah, kalau notos itu anak aram, tapi huios artinya teknon itu artinya anak yang satu gen dengan bapaknya. Satu gen. Teknon itu anak dalam arti satu gen. Keturunan, nah itu bagus kata, keturunan. Makanya kalau orang sok bilang dasar keturunan orang begini gitu. Bapaknya A, anaknya B, bapaknya tukang tawuran, bapaknya tukang berkelahi, anaknya tukang tawuran itu. Dasar anak orang suka berkelahi. Nah, itu. Jadi yang menerimanya itu menerima logos. Ia datang kepada milik kepunyaannya, jadi Allah di dalam firman itu datang kepada manusia nggak menerima logos. Nah, orang-orang Yahudi kan nggak mau menerima pengajaran Yesus. Bukan hanya tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak menerima pengajaran Yesus, tidak menerima logos. Aduh, kita akhiri sampai di sini Pak Yehuda. Kita akan masuk di pembahasan ini Efesus pasal 4 ayat 5 dan 6 bagian kedua. Dan kita harap apa yang kita sampaikan hari ini sudah cukup memberikan pencerahan bagi saudara-saudara kita untuk memahami monoteisme yang benar, yang sejati. Saudara, saya harapkan tekun terus belajar, ya. Jangan mudah mengatakan sesat kepada seseorang atau kepada siapapun. Pelajari dulu, ya, supaya kita menjadi manusia yang beradab dan santun. Tuhan berkati, sampai jumpa.